Artinya kalau jadi ada jenazah datang, warga kampungnya tuh menghadang jenazah untuk nggak boleh dimakamkan di kampung. Gini, jangan berlebihan dalam menyikapi orang yang dikena virus ini, sehingga kemudian dia itu ditolak misalnya. Kan dikuburkan, kan mau dikuburkan, yang penting segera dikuburkan, gitu ya. Jangan kemudian ditolak. Jadi coba bayangkan, saudara Allah, jika ini menimpa Anda, lalu semua warga menolak Anda, masuk warga sini ditolak, warga di sini ditolak, semua dikuburkan di mana? Ini kan memang dia mau dikuburkan di tanah supaya tidak menyebar tuh virus, katakanlah kalau memang dia dikena gitu. Ya. Mungkin boleh diceritakan sedikit, ini ada di pondok atau seperti apa sebutannya Ustaz? Ya, ini adalah pondok pesantren Fad Darut Tafsir. Jadi para santri yang belajar di sini, mereka dari SMP, dari tingkat SMP sampai S1. Jadi di sini mereka menghafal Quran dan setiap hari mereka bicara bahasa Arab karena mereka sedang menyiapkan diri untuk menjadi ulama tafsir. Jadi pesantren ini spesialis hanya untuk mencetak ulama tafsir, dan mereka juga menguasai ilmu syariah sebagai dasar untuk memahami Al-Quran. Jadi inilah pesantren Fad Darut Tafsir yang Abi sendiri, saya Abi Amir membina sendiri, langsung mengelola sendiri pondok ini. Letaknya di kota Jakarta Selatan, ya, di Kalibata Pulau, Mampang Perapatan. Ini tinggal di sini juga mungkin? Iya. Para pesantren juga, santri juga tinggalnya di sini atau hanya belajar aja Ustaz? Enggak, mereka nginep di sini. Ya, mereka nginep di sini 24 jam. Mereka juga belajar di sini dan mereka menghafal Quran. Ada berapa totalnya Ustaz? Ada 100. Ya, tapi karena sekarang lagi musim corona, mereka diliburkan. Ya, mungkin hanya ada sekitar 10 santri yang mereka hanya menjaga pondok aja. Itu diliburkan atas ketentuan dari lingkungan atau memang dari Ustadz sendiri yang menyuruh anak-anak untuk? Enggak, sejak awal ketika sudah mulai ada tanda-tanda, ya sejak awal ketika sudah mulai ada tanda-tanda corona, maka segera pun pemerintah daerah, apalagi pemerintah pusat, pemerintah daerah saja belum ada istilah karantina, kami sudah meliburkan untuk mereka supaya mereka tidak banyak berkumpul di sini. Jadi yang tersisa di sini hanya 10 orang untuk menjaga pondok. Itu pun yang sudah tingkat S1 mereka. Ada ketentuan dari Ustadz untuk para santri untuk nggak berdekatan, tapi tetap melakukan ngaji? Ya, jadi mereka bukan hanya tidak berdekatan, mereka tidak boleh keluar. Pokoknya mereka mengisolasi diri, tidak boleh keluar, dan mereka hanya diam di pondok. Itu pun di pondok mereka berjauhan sendiri-sendiri. Makanya jumlahnya sedikit, dan biar cukup mereka bisa menjaga social distancing. Ustadz, mungkin karena adanya virus corona ini sendiri jadi banyak yang kena imbas. Kayak kemarin ada jenazah yang kena corona datang ke perkampungannya, tapi ditolak warga untuk dimakamkan di kampung. Menurut Ustadz seperti apa sih? Ini begini ya, memang wabah ini bisa jadi musibah bagi orang yang dikena, ya. Juga musibah bagi sebuah masyarakat yang dikepung oleh wabah ini, dan juga musibah bagi negara tersebut yang memang sedang ditimpa oleh wabah ini. Nah, kenapa saya sebut musibah? Karena gini, Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis bahwa at-ta'un
azabun yu'adzibuhu Allah bima yasha. At-ta'un azabun yab'atsuhu Allah liman yasha. Ta'un ini wabah nih, wabah virus ta'un atau wabah virus corona atau wabah virus SARS, apa saja ya, flu burung dan sebagainya, itu macam-macam istilah saja. Nah, semuanya wabah yang menular. Kata Nabi, ini adalah merupakan azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah sukai. Nah, tapi juga di saat yang sama Nabi bersabda bahwa wa rahmatun lil mu'minin. Tapi di saat yang sama ini adalah merupakan rahmat bagi orang-orang beriman. Lalu Nabi melanjutkan hadisnya, fayamkusu fi baitihi muhtasiban. Lalu orang beriman ini diam di rumahnya, tidak keluar dari rumahnya, mengisolasi diri, maka dia banyak ibadah di dalam rumah itu. Nah, orang yang melakukan ini, tidak keluar rumah, tidak berkeliaran, tidak kemana-mana, Nabi menjamin bagi mereka ini adalah falahu ajru syahid. Dia dapat pahala mati syahid. Wa illam yamut, sekalipun dia masih hidup. Jadi masih hidup, tapi karena dia mengambil ikhtiar dan dia mengisolasi diri, maka dia dapat pahala mati syahid. Dan dari keterangan Nabi ini, para sahabat sudah mengambil sikap ketika terjadi wabah seperti ini. Jadi wabah seperti ini sering terjadi dan berkali-kali juga terjadi di zaman para sahabat juga pernah terjadi. Kemudian setelah itu pun juga di Mesir pernah sampai melebar sampai ke Spanyol, itu sudah terjadi. Dan ketika itu parah ya, yang korban itu sampai puluhan ribu, dan masjid-masjid juga dikosongin ketika itu. Jadi tidak ada orang ke masjid. Dan Nabi sendiri juga mengajarkan dalam sebuah hadis bahwa ketika terjadi wabah seperti ini, Nabi mengajarkan sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum, salatlah kamu di rumah-rumah kalian. Jadi seperti ini. Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika pada zamannya terjadi wabah taun, dia menceritakan bahwa al-waba'u kannar wa quduha al-insan. Wabah ini seperti api dan bahan bakarnya adalah manusia. Jadi di mana manusia berkeliaran, sambar, kan seperti bensin. Jadi mana dia mengalir, ketemu api, kejar, seperti itu. Makanya perintah Nabi sendiri itu jangan keluar rumah. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi bersabda, idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tahdkhuluha. Kalau kamu mendengar ada wabah ta'un di sebuah tempat, jangan kau masuk ke kampung itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Itu sudah ada di kampung kamu dan kamu di dalamnya, jangan kau keluar. Kenapa? Jangan-jangan kamu carrier. Jadi kalau yang pertama tadi itu, jangan-jangan kamu nanti dikena gitu. Kalau ini jangan keluar, jangan-jangan kamu carrier. Kalau kamu carrier, kamu menambah beban, memperluas penyebaran wabah ini. Karena dia nempelnya, kalau nempel ke benda, dia itu ya mati beberapa lama. Tapi kalau nempel ke orang, mungkin orangnya dia sehat karena dia kebal. Karena kan sebetulnya virus ini tidak terlalu berdaya sebetulnya. Dia itu hanya memanfaatkan kelemahan imunitas dalam diri seorang. Ketika dia down, misalnya dia terlalu panik, terus imunitasnya lemah gitu. Jadi ketika terlalu panik, terlalu takut, maka imunitas lemah masuk dia. Tapi kalau orang yang punya keyakinan yang kuat, imannya kokoh gitu, dia tidak khawatir, yakin dengan Allah gitu, dan selalu optimis, insya Allah imunitas kuat. Karena kan Allah sudah sediakan dalam diri kita itu imunitas. Imunitasnya yang paling menentukan sebetulnya bukan minum-minuman obat-obatan. Oke, itu bagus ya, minum-minuman vitamin-vitamin bagus, tapi yang paling menentukan mindset kita, pikiran kita. Jadi kalau sudah terlalu panik, terlalu takut, ya lemah imunitas, turun masuk virus. Nah itulah yang paling dipahami atau yang penting dipahami bagi teman-teman tentang masalah virus ini. Jadi, begitulah panduan dalam Islam. Makanya jangan keluar dan diam di rumah dan bertahan. Nah, kalau sekarang sudah banyak korban, kemudian ada yang
tiba-tiba jatuh di sebuah stasiun, ada yang tiba-tiba terjatuh terletak di pinggir jalan. Jadi itu kayaknya ya wajar ketika seorang keluar ketemu wabah ini, diserang, dia sedang lemah, misalnya dia kurang tidur, kurang istirahat, apalagi pikirannya sedang kalut, tidak tenang, imunitasnya lemah, masuk dia, maka mungkin dia kena serang paru-parunya dan boleh jadi dia kemudian ya tidak berdaya, ya sudah berjatuhan, dan bahkan ada yang sampai mati. Dan ketika dia mati, orang juga sudah takut, mau ngangkat takut nyebar ke dia, mau membantu takut dia kena gitu. Nah, tapi dalam konteks ini ya seharusnya ya harus ada petugas, ya, ada petugas yang memang mereka tugasnya untuk ini, dan petugas ini ya sudah, dia pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan jangan down, tetap jangan panik. Insya Allah kalau anda tidak panik, insya Allah bertawakal kepada Allah, dan kemampuan anda atau perjuangan anda, wahai para dokter, kemudian para pejuang kemanusiaan dalam membantu mereka, ini luar biasa besar pahalanya, karena anda telah menyelamatkan nyawa manusia. Satu nyawa anda selamatkan, faka'annama ahyana sejami'an, maka kamu seperti menghidupkan semua manusia di muka bumi. Besar sekali pahalanya, para dokter besar pahalanya. Dan yang insya Allah yang meninggal dalam kasus ini karena karena wabah corona dan sebagainya, termasuk terhitung mati syahid. Ya, jaga iman, kuatkan iman, terus tawakal kepada Allah, tetap optimis ya. Jangan terlalu takut, karena semua ada takdirnya. Makanya kita diajarkan iman kepada Allah. Jangan terlalu takut sehingga imunitas lemah, virus masuk. Jangan terlalu berani sehingga timbul kontak fisik, masuk dalam kerumunan, kena juga, sama gitu. Jadi bukan kemudian kita nikat-nikat saja, enggak. Jadi bangun mindset positif selalu, ingat kepada Allah, yakin bahwa ada takdirnya, dan jika ada orang yang berjatuhan misalnya, ya bantu, karena ini juga babnya adalah bab wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, jadi istilahnya tolong menolong itu adalah suatu kewajiban kita, dan dikuburkan, jangan dibiarkan bergeletak gitu. Ya minimal dia itu memberitahukan dah kepada pihak yang berwajib atau pihak petugas, misalnya petugas kemanusiaan, yang mereka memang sudah berani gitu. Jangan kemudian dibiarkan gitu. Enggak, virus itu dia sebetulnya tidak mengawang-awang di udara, enggak, dia menjadi pegangan dia. Kadang pegangannya nempel ke benda-benda atau ke manusia. Kalau sudah ke manusia, ya manusia yang dikena. Nah seperti itu. Jadi jangan kemudian terlalu takut sehingga kemudian dia tidak mau membantu orang yang sedang dikomunikasikan, segera share ke temannya, kepada petugasnya atau kepada pemerintah di situ, dan supaya turun tangan untuk menguburkan ini. Karena kata Allah dalam Al-Quran, "Tsumma amatahu fa akbara", yang meninggal ya dikuburkan gitu. Adapun soal memandikan atau tidak, itu adalah ya hukumnya sunnah lah, memandikan atau tidak itu hukumnya sunnah untuk memandikan. Cuma kalau tidak boleh memandikan, dia juga silahkan saja, yang penting dikuburkan. Jangan kemudian dibiarkan di situ, dan jangan dimusuhi. Ya, jangan dimusuhi. Kenapa? Karena dia takdir Allah juga. Tidak ada to'un atau tidak ada wabah yang membuat seorang sakit. Tidak ada wabah yang membuat seorang mati. Yang membuat dia sakit ya Allah, yang membuat dia mati ya Allah. Toh juga kita sebelum ada wabah virus corona ini juga kan banyak orang mati, banyak orang sakit. Belum ada wabah corona. Berarti apa? Sakit dan mati itu ya dari Allah Subhanahu wa taala juga gitu. Jadi jangan kemudian dimusuhi sampai ditolak untuk dikuburkan gitu kan. Terus mau diapain gitu. Jaga ya, semuanya kita bersungguh-sungguh untuk tolong menolong. Jika ternyata memang ketika kita membantu dikena, ya itu takdirnya. Memang takdirnya dari Allah gitu. Toh ada juga kok banyak orang menolong orang kena wabah virus nggak dikena gitu. Kenapa? Takdirnya belum dikena gitu. Jadi jangan terlalu takut sampai tidak membantu. Bantu aja, insya Allah Allah akan menjaga. Semoga Allah berkahi, semoga Allah menjaga kita semua.
Abi doakan ya para dokter, semoga para dokter sabar. Anda di garda depan dalam perjuangan ini. Insya Allah setiap detik Anda dihitung dalam pahala yang besar seperti jihad dan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Anda sakit, akan dicuci dosa Anda selama Anda menahan penyakit ini. Dan jika Anda meninggal mati syahid insyaallah karena Anda telah berjuang di sini. Semua pejuang kemanusiaan Abi doakan semoga selalu sehat dan berkah insyaallah. Mudah-mudahan kita semua saling mendukung karena ini benar-benar musibah. Ini bukan rekayasa siapa-siapa, ini musibah ujian dari Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Allah. Ketika sudah datang musibah, hamba-hamba Allah langsung berkata, kami hanya milik-Mu ya Allah. Jadi titipkan kita kepada Allah, titipkan diri kita masing-masing kepada Allah. Sekarang mulai ucapkan inna lillahi ya Allah, kami milik-Mu ya Allah, wa inna ilaihi raji'un, kami pasti kembali kepada-Mu. Supaya tenang. Ya sudah, kalau memang kita ini sudah mengaku aku milik-Mu ya Allah, sudah terserah Allah dah. Mau Allah uji dengan sakit, mau Allah uji dengan kematian, ya sudah memang milik Allah SWT. Gak usah kita sampai terlalu panik, terlalu ketakutan. Ikhtiar tetap lakukan, isolasi diri di rumah, gitu ya, itu harus ya, jangan menyebar. Kenapa? Karena tadi wabah ini seperti api sedang mencari bahan bakar. Al-waba'u kannar, kata Umar. Nah ini dia seperti api. Waquduha annas, bahan bakarnya manusia. Ya ini kita sedang menyaksikan bagaimana satu persatu sudah berjatuhan. Dan bahkan kemarin ini tetangga Abi ya, dia mengantar temannya untuk ke rumah sakit. Nggak tahu apakah dia kayaknya nggak kena virus, hanya dia sakit biasa yang ke rumah sakit. Tahu nggak, saking banyaknya pasien di rumah sakit itu, dia datang pagi-pagi benar, pulangnya jam 10 malam, ngantri. Jadi artinya sudah tumpah, banyak orang kena karena banyak orang tidak mau mengisolasi diri gitu loh. Ya sudah, usaha ikhtiar. Mungkin ada yang berkata, tuh ada yang isolasi diri di rumah juga dikena gitu. Ya sudah takdirnya, karena mungkin ada tamu datang ketemu dia, kemudian dia takdir Allah disebabkan oleh tamu yang datang terjadi kontak fisik, kena, lalu dia menyebar ke keluarganya, kena juga. Ya sudah, takdir Allah SWT. Semoga Allah menjaga kita semua insyaallah. Ustadz, mungkin ada hukumnya sendiri untuk yang kan ini katanya bajunya nggak diganti untuk yang jenazah ini sendiri. Ada, sementara kan sewajarnya harusnya dikafankan dan disolatkan. Seperti apa Ustadz? Ya gini sebetulnya, ya ini jangan terlalu panik ya gitu istilahnya gitu. Jika memang tidak ada mau orang yang memandikan, sebaiknya dimandikan. Tapi jika tidak ada orang yang mau memandikan, ya sudah dikafanin aja, dibungkus ya dengan apa adanya. Nah kemudian setelah itu ya disolatin dengan jaga jarak, artinya jangan terlalu kontak fisik tuh. Jangan terlalu renggang sehingga pahala jemaahnya tidak ada, jangan terlalu dekat sehingga kontak fisik. Jadi pokoknya tetap sesederhana apapun lakukan apa yang menjadi kewajiban kita kepada jenazah gitu ya. Kemudian setelah itu dikuburkan, seperti itu. Ustadz, untuk menegaskan aja, berarti tandanya orang-orang yang selama ini menolak datangnya jenazah ke kampung mereka itu suatu hal yang salah ya Ustadz ya? Artinya kalau jadi ada jenazah datang, warga kampungnya itu menghadang jenazah untuk nggak boleh dimakamkan di kampung. Gini, jangan berlebihan dalam menyikapi orang yang dikena virus ini, sehingga kemudian dia itu ditolak misalnya. Kan dikuburkan, kan mau dikuburkan, yang penting segera dikuburkan gitu ya. Jangan kemudian ditolak. Jadi coba bayangkan saudaraku Allah, jika ini menimpa Anda, lalu semua warga menolak Anda, masuk warga sini ditolak, warga di sini ditolak, semua dikuburkan di mana? Ini kan memang dia mau dikuburkan di tanah supaya tidak menyebar tuh virus, katakanlah kalau memang dia dikena gitu. Ya sudah dikuburkan aja dan terima aja kan tuh di dalam tanah. Ya ini sikap terlalu panik, terlalu ketakutan sampai berlebihan sehingga kemudian ya antipati gitu. Enggak, tetap kita lakukan kewajiban untuk membantu korban ini
semaksimal kemampuan. Coba bayangkan kalau semua dokter bersikap demikian. Misalnya dokter semuanya mengatakan aku nggak mau bantu, aku takut kena, misalnya gitu. Apa yang terjadi, saudaraku yang Allah? Anda tidak diminta untuk menggotong, enggak. Anda tidak diminta untuk memandikan, enggak. Kan nggak ada kontak fisik. Hanya untuk supaya dia kembali ke tempat tanah dia supaya dikuburkan. Udah selesai. Ya jangan berlama-lama supaya tidak lama-lama orang banyak kontak sama dia. Ya sudah. Tetap diperhatikan, diisolasi. Orang-orang jangan sampai melakukan kontak fisik. Hanya petugas saja yang bertugas, yang menguburkan, yang memasukkan. Ya sudah, selesai. Jadi jangan sampai menolak korban ini. Ya, ayo kita sebagai umat yang beriman kepada Allah, sadarilah bahwa tidak mungkin terjadi apa-apa kecuali dengan apa yang Allah izinkan. Yakinlah bahwa sakit dan mati itu dari Allah, bukan dari wabah apapun. Perhatikan berapa kali saya ulangi lagi sekarang. Ya, sebelum ada wabah corona, ada orang mati kan? Iya. Ada orang sakit kan? Iya. Terus dia mati dan sakitnya karena apa? Ya karena Allah mencabut nyawanya, karena Allah memberikan penyakit itu. Jadi sekalipun ada corona atau tidak, sama saja gitu. Makanya jangan antipati. Ya terima, jaga jarak. Karena virus bukan terbang-terbangan begini, enggak dia. Kalau mungkin ada terjadi semacam berdekatan, semacam ya bersin atau dan sebagainya, itu berdekatan sehingga karena terlalu dekat maka timbullah dia menempel virusnya ke tubuh kita, misalnya gitu kan. Nah itu seperti perpindahan. Tapi kalau dia mati, digotong, dengan kuburan, masukkan, insya Allah nggak ada apa-apa. Insya Allah dengan izin Allah nggak ada apa-apa. Bantu mereka, insya Allah. Ini mulia. Semoga Allah berkahi, insya Allah. Ustaz, terakhir mungkin seperti apa sholat Jumat banyak yang ditiadakan? Ini lebih dari 3 kali kafir di tengah Iya. wabah corona ini. Jadi gini, sunnah Rasulullah SAW memberikan panduan sangat lengkap. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan agama ini, menurunkan Islam, telah memberikan penjelasan yang sangat benar, yang sangat baik untuk keselamatan manusia. Semua ulama fikih telah mengambil kesimpulan bahwa min maqasidis syariah hifdzun nafs, di antara tujuan syariah adalah menjaga jiwa, jangan sampai jiwa ini mati. Maka apapun yang merusak jiwa Allah haramkan. Misalnya ya, bunuh diri Allah haramkan. Kenapa? Karena merusak jiwa. Nah, apapun yang Allah haramkan, jika ternyata jiwa ini berada di situasi terjepit, tidak ada jalan lain kecuali harus melakukan yang Allah haramkan itu, Allah izinkan untuk melakukan yang Allah haramkan demi untuk keselamatan jiwa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Faman ittурra ghayra baghin wala 'adin fala isma 'alaihi." Siapa yang terpaksa dan tidak ada jalan keluar kecuali hanya makan yang Allah haramkan, makan babi misalnya, ini Allah haramkan, maka kalau dia nggak makan dia mati. Yang ada hanya itu, kata Allah, ghayra baghin wala 'adin. Sepanjang bukan karena ingin berbuat maksiat, bukan karena ingin melanggar, fala itsma alaihi, enggak dosa, kata Allah. Perhatikan, untuk apa? Untuk menjaga keselamatan jiwa. Dan Nabi memberikan kaidah, la dharara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membahayakan diri sendiri. Enggak boleh. Nah, dalam wabah seperti ini ya, kontak fisik berdekatan boleh jadi membahayakan orang lain. Jika Anda carrier, pembawa virus, mungkin Anda nggak merasa karena hasil penelitian ditemukan bahwa ternyata banyak orang yang sehat-sehat saja dia positif.
Dia pembawa virus. Artinya dia pembawa virus. Banyak orang yang sehat-sehat saja, dia pembawa virus, carrier. Gitu. Jadi makanya hindari kerumunan. Nah, apalagi kan dalam shaf kita harus berdekatan. Gitu. Kalau berjauhan ya sama saja sholat sendiri-sendiri. Misalnya jarak semeter 2 meter, jadi sama dengan sendiri-sendiri. Tapi kalau berdekatan ya kontak. Jadi kontak atau kalau apalagi jumlahnya banyak seperti itu. Bisa jadi Anda kena atau Anda yang membawa berbahaya bagi orang lain kan. Yang tadinya orang selamat aman-aman saja gara-gara Anda berkerumun di situ dikena gitu. Makanya ini syariat ditentukan bahwa seperti yang tadi Abi ceritakan tentang hadis Nabi bahwa Nabi mengajarkan fayamkus fi baitihi. Dia diam di rumahnya. Muhtasiban, memperbanyak ibadah. Falahu ajru syahid, dapat pahala bagi syahid. Ini hadis sahih dalam Sahih Muslim. Jadi perhatikan betapa ini ajaran Nabi. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengambil kesimpulan bahwa siapa yang berdiam di rumahnya dalam kondisi wabah seperti ini, maka dia dapat pahala mati syahid. Wa illam yamut, sekalipun dia tidak mati. Jadi para ulama sudah juga mewanti-wanti tentang masalah ini. Nah, Pak Ustadz, gimana mendengarkan sholat Jumat? Sholat Jumat kan wajib. Sholat berjamaah sunnah, oke. Sholat Jumat kan wajib. Perhatikan, ini benar wajib. Tetapi kalau dengan ini menyebabkan bahaya, maka berlaku kaidah tadi itu. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari bahaya lebih utamakan daripada mengambil maslahat. Melaksanakan ibadah ini buat maslahat. Dia melaksanakan kewajiban, iya. Dan pahala, iya. Tapi di sini kaidahnya menghindari bahaya lebih utamakan daripada mengambil manfaat. Ini dari mana? Dari kaidah, dari hadis Nabi, la dharara wa la dirar. Maka lahirlah kaidah ini. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Juga kaidah berikutnya dalam kaidah fikih. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Kita tidak boleh meninggalkan sholat Jumat. Iya. Ini termasuk mahdhurat, ya. Termasuk mahdhurat. Nah, tapi kan kalau wabah sudah begitu, sudah banyak korban, pemerintah sudah memberitahukan agar social distancing, mengambil jarak dan sebagainya, jangan sampai melakukan di kerumunan dan sebagainya. Ini sudah komando dari pemerintah, sudah beritahukan bahwa liburkan semua kegiatan-kegiatan yang banyak orang. Maka di sini saudara-saudara berlaku tadi itu darurat sudah. Maka dibolehkan kita meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Maksudnya apa? Sholat Jumat. Terus kita sholat duhur aja di rumah. Yang tidak boleh kita tidak sholat, itu nggak boleh. Tapi kalau kita masih sholat, ya masih boleh-boleh aja. Nah, Pak Ustadz itu kan waktu perang itu wajib sholat. Dalam kondisi perang wajib sholat. Kenapa ini kan nggak ada perang? Kenapa kita nggak sholat saja sholat Jumat di masjid gitu? Nah, saudara firmanullah, ajaran Allah dan Rasulnya ini berlaku, ya, berlaku tetap. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu mana yang membahayakan, mana yang tidak. Dan Allah ajarin cara-caranya supaya dengan melaksanakan syariah ini kita tidak merusak jiwa. Saya ulang lagi, bagaimana nih, jangan sampai kita dalam melaksanakan syariah ini kita merusak jiwa. Allah ajarkan cara-caranya. Dalam kondisi perang, kalau kita sholat aja misalnya, datang musuh dibunuh kita, maka diajarkan oleh Allah cara sholat ketika perang, namanya sholatul khauf. Nah, dengan soft khusus, juga dengan cara khusus yang sudah ditentukan dalam syariat. Nah, itu sunnah ketika perang. Dan itu tidak bisa berlaku ketika damai. Dalam kondisi damai, sunnahnya apa? Ya kita ke masjid, kita sholat berjamaah di masjid, kita sholat jamaah di masjid. Itu sunnah ketika damai. Nah, tapi ada sunnah dan aturan dari Allah ketika kondisi wabah.
Artinya kondisi darurat, ada wabah mengancam. Nabi mengajarkan, "Shollu fi buyutikum." Salatlah kalian di rumah kalian. Jadi semuanya ikut sunnah. Yang ini ikut sunnah, yang perang ikut sunnah. Kemudian ini namanya fikih perang. Yang fikih damai ikut sunnah dengan sholat di masjid dan juga sholat berjamaah di masjid, sholat jemaah di masjid. Nah, ini yang saya heran, banyak orang heboh-heboh sholat berjamaah di masjid ya, ketika wabah ini gitu. Kemarin-kemarin kemana ketika nggak ada wabah? Masjid kosong, nggak heboh-heboh itu. Sekarang baru heboh-heboh gitu. Nah, jadi jangan sampai kita ini mempermasalahkan yang juga Nabi anjurkan gitu. Ya sudah, ketika Nabi memberikan contoh ya seperti itu. Nah, mungkin ada yang berkata, aku yakin dengan takdir Allah. Kalau nggak dikena, nggak akan dikena gitu ya, saudaraku. Tapi Nabi mengajarkan ikhtiar. Ya, makanya idza sami'tum bi ta'un bi ardin fala tadkhuluha. Kalau kamu mendengar wabah ta'un di sebuah kampung, di sebuah tempat, jangan kau masuk. Nabi kan yakin dengan takdir Allah. Tapi kenapa kau diajarkan tidak masuk? Tentu tidak ada di antara kita yang bisa melebihi keyakinan terhadap takdir daripada Nabi. Nabi mengajarkan ikhtiar. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Kalau kamu berada di kampung dan di situ ada wabah ta'un, kamu jangan keluar. Mengapa Nabi nggak bilang bebas-bebas aja? Nabi yakin pada takdir juga. Diajarkan jangan keluar, jangan kamu jadi penyebab. La dzarra wala dirar, jangan membahayakan.